Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Beki Prastika, Gusti Ahzana Putri, dan Witri Septiana Seva. Di video kali ini kami akan membahas mengenai tes situasional dan populasi khusus. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Baiklah, A. Pengertian tes situasional dan populasi khusus. 1. Pengertian tes situasional adalah tes yang menempatkan peserta tes dalam situasi yang cukup mirip atau menstimulasikan situasi sesuai dengan kriteria atau hidup sesungguhnya. Yang kedua, pengertian populasi khusus, yaitu proses bantuan yang dilakukan konselor kepada konseling individu atau kelompok yang mengalami suatu masalah dengan ciri yang sama dan menempati ruangan yang sama pada waktu tertentu, sehingga konseling itu memperoleh pemahaman yang memahami dirinya, lingkungannya, dan masalahnya. B. Klasifikasi tes situasional dan populasi khusus. 1. Klasifikasi tes situasional terbagi atas 3, yaitu tes penyelidikan pendidikan karakter, selanjutnya tes situasional dalam pusat penaksiran dan teknik-teknik memainkan peran, dan yang terakhir leadership group situation. 2. Klasifikasi populasi khusus. Pengelompokan berdasarkan sasaran yang dituju, yaitu anak-anak jalanan, wanita tuna susila, anak broken home, traumatik, penyandang HIV dan AIDS, dan anak pang. C. Stimulasi penyelenggaraan tes situasional. Tes situasional memerlukan waktu yang lebih lama sebelum pelaksanaannya. Tes situasional tidak hanya menilai potensi, tapi juga kemampuan aktual seseorang. Contoh, assessment center. Ada 9 macam simulasi penyelenggaraan yang digunakan di manajemen Assessment Center BPKP. Yang pertama itu ada Baskin-Engels. Instrumen ini merupakan simulasi dari situasi nyata yang dihadapi pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bentuk dari simulasi ini merupakan kumpulan memo atau dokumen kerja yang harus direspon oleh para peserta asesmen. Yang kedua itu ada group discussion. Kegiatan ini merupakan diskusi di mana masing-masing peserta diminta untuk membahas suatu masalah untuk mencapai konsensus bersama. Yang ketiga, ada case analysis. Dalam kegiatan ini, para peserta diberi suatu materi permasalahan. Para peserta asesmen diminta untuk menganalisa permasalahan tersebut dan juga diminta untuk membuat solusi pemecahannya. Yang keempat, ada presentation. Dalam kegiatan ini, para peserta diminta untuk menyampaikan presentasi. Bahan yang digunakan untuk presentasi ini merupakan laporan yang telah ditulis peserta dalam kegiatan thesis analysis. Yang kelima, test of creative thinking. Dalam kegiatan ini, para peserta asesmen diberi satu set pertanyaan yang mencakup berbagai situasi. Para peserta diminta untuk memberikan respon kreatif untuk menangani situasi tersebut. Yang keenam, behavioral event interview. Dalam kegiatan behavioral event interview, para asesor akan mengajukan pertanyaan yang berbasis perilaku kepada asesi. Pertanyaan akan berfokus pada kejadian kritikal di masa lalu yang menyangkut pekerjaan dan pernah dialami oleh asesi. Yang ketujuh, 360 degree interview. Dalam kegiatan ini, asesor akan melakukan wawancara dengan atasan, rekan kerja, dan bawahan para asesi. Pertanyaan akan difokuskan pada kinerja dan integritas asesi. Yang kedelapan, role play. Ini merupakan simulasi di mana para asesi akan dihadapkan pada situasi tertentu, misalnya berhadapan dengan bawahan yang bermasalah dengan klien yang tidak kooperatif. Yang kesembilan, personality test. Para asesi diminta untuk mengisi kuesioner berupa tes kepribadian yang mengukur beragam tipe kepribadian, tingkat kecerdasan emosi, minat untuk berprestasi, dan lain-lain.
Dalam hal ini, Manajemen Assessment Center BPKP telah menggunakan instrumen Personality Test elektronik yaitu PAPI dari Public dan Disinsight. D. Administrasi FGD. Pelaksanaan FGD. Yang pertama yaitu persiapan sebelum kegiatan FGD. Tim fasilitator atau pengundang harus datang tepat waktu sebelum peserta tiba. Tim fasilitator sebaiknya memulai komunikasi secara informal dengan peserta yang berguna untuk menjalin kepercayaan dan pendekatan masyarakat. Tim fasilitator harus mempersiapkan ruangan sedemikian rupa dengan tujuan agar peserta dapat berpartisipasi secara optimal dalam FGD. Sebaiknya peserta duduk melingkar bersama-sama dengan fasilitator pemandu diskusi. Yang kedua, pembukaan FGD. Pemandu diskusi hendaknya memulai penjelasannya tentang beberapa hal, seperti sambutan, tujuan pertemuan, prosedur pertemuan, dan perkenalan. Jelaskanlah maksud dan tujuan diadakannya pertemuan FGD yang sedang dilakukan. Perkenalkan diri atau nama-nama fasilitator dan peranannya masing-masing. Kemudian, mintalah pula peserta memperkenalkan diri. Jelaskan prosedur pertemuan untuk kelancaran pertemuan. Tekankan juga bahwa pendapat dari semua peserta sangat penting, sehingga diharapkan semua peserta dapat mengeluarkan pendapatnya. Mulailah pertemuan dengan mengajukan pertanyaan bersifat umum yang tidak berkaitan dengan masalah atau topik diskusi. Yang ketiga, penutupan FGD. Untuk menutup pertemuan FGD menjelang acara berakhir, jelaskan kepada peserta bahwa acara diskusi tentang masalah atau topik tadi segera akan selesai. Jika pemandu sudah memiliki beberapa kesimpulan umum yang dinilai cukup kuat, sampaikanlah secara singkat poin pentingnya. Menjelang pertemuan ditutup, sampaikanlah terima kasih kepada peserta atas partisipasi mereka. Sesudah FGD selesai, tim fasilitator harus segera berkumpul untuk melengkapi catatan lapangan, hasil, dan proses FGD. Bimbingan laporan. Yang pertama, observasi naturalistik. Teknik untuk observasi langsung atas perilaku spontan dalam lingkungan alamiah. Penerapan utama ditemukan dalam program modifikasi perilaku yang diadakan di sekolah, rumah, pusat perawatan anak, dan konteks lainnya. Observasi naturalistik mencakup berbagai macam prosedur. Yang kedua, wawancara. Wawancara dapat memenuhi berbagai tujuan dalam psikologi klinis, konseling, psikologi personalia, dan pendidikan. Dalam hal bentuk, wawancara ada yang berpola atau tertuntun dan tidak terarah. Menyediakan dua jenis informasi. Yang ketiga, peringkat-peringkat. Digunakan untuk menaksir individu dalam sebuah lingkungan pendidikan dan industri. Ada banyak cara untuk akurasi peringkat-peringkat, yaitu menggunakan angka atau kata sifat deskriptif umum yang bisa menyampaikan makna berbeda pada peningkatan yang berbeda. Kadar ciri bisa diidentifikasi lebih jelas dalam kaitan jangka dengan jangkar perilaku yang dirumuskan. Pemeringkatan tidak terlepas dari sejumlah kesalahan, seperti efek halo, tendensi sosial sentral, kesalahan kemurahan hati. Proses pemeringkatan bisa diperbaiki dengan melatih para pemeringkat dengan melakukan program pelatihan. Yang keempat, teknik-teknik nominasi. Teknik nominasi adalah prosedur penilaian yang amat berguna dalam memperoleh penaksiran kelompok sebaya. Dikembangkan oleh sosiometri G.L. Moreno. 5. Daftar periksa dan sortasi Q.